Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 18 Mei 2025. Kita sudah kembali beribadah di tempat ini. Minggu yang lalu saya melayani di Bethlehem, melayani jemaat Kristen yang ada di Bethlehem, kemudian juga dari Yerusalem dan sekitarnya. Bahkan saya lihat juga ada yang datang dari Gaza ya, yang mereka sebetulnya berasal dari bangsa Israel, tetapi mereka tinggal di berbagai tempat, ada yang di Yerusalem, Bethlehem, maupun bahkan di daerah Gaza. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan Kuda Putih yang kita kerjakan, kita mulai laksanakan secara nyata, bukan hanya khayalan, tetapi kita kerjakan secara nyata, dan ini membuahkan hasil. Saudaraku, kemarin penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Semua peserta merasakannya, bahkan juga jemaat-jemaat Israel merasakannya. Saudaraku, jemaat-jemaat yang ada di Bethlehem merasakan betapa Tuhan hadir luar biasa. Bahkan pastor setempat, Pastor Naim, gembala yang menggembalakan beberapa gereja di Bethlehem dan Yerusalem, itu berkata bahwa inilah memang saatnya seperti apa yang disampaikan Pastor Peter, bahwa akan terjadi pemeteraian, Israel akan kembali dijamah, dijangkau oleh Tuhan dalam lawatan kegerakan besar di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan mengenai cara pengungsian dan cara pengangkatan. Jadi kegerakan Kuda Putih yang kita laksanakan untuk menjangkau bangsa Israel itu sudah mulai kita kerjakan, dan tentunya tidak sampai di sini saja, itu masih akan ada tindak lanjutnya. Bangsa Israel sebagai Zaitun asli, kemarin sudah kita koordinasi, mereka akan segera merangkul saudara-saudaranya. Mereka akan segera memeluk saudara-saudaranya dari 12 suku Israel itu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Mereka bekerja giat untuk itu. Saudaraku, dan ini patut kita apresiasi. Sementara kita yang berada pada bilangan Zaitun liar atau bangsa non-Israel, kita juga punya tugas. Tugasnya apa, saudaraku sekarang? Tugasnya kita adalah membuat jemaat-jemaat Zaitun liar yang lain, yang selama ini belum mengenal kegerakan Kuda Putih, selama ini masih egois, saudaraku, dengan kemegahan diri. Tiba saatnya bahwa Zaitun liar itu memiliki kerinduan yang sangat untuk membawa saudara-saudaranya, untuk membawa teman-teman, sahabat, famili kita untuk memiliki hati yang terbeban menjangkau bangsa Israel. Nah, itu tugas penting dari bangsa Israel sendiri. Sekarang sudah bekerja, tim Israel bekerja, mereka akan merangkul temannya, merangkul saudaranya untuk percaya Tuhan Yesus Kristus dan dimeteraikan. Maka kita sebagai pemberita dari kegerakan Kuda Putih ini, saudaraku, kita jangan diam saja. Meskipun mereka sudah bergerak, kita juga harus tetap bergerak, mengajak bangsa-bangsa, mengajak para hamba Tuhan, mengajak jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi untuk memiliki kecintaan terhadap bangsa Israel. Jadi syarat dari peserta kegerakan Kuda Putih itu memiliki kecintaan terhadap bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan dimeteraikan. Jadi itu merupakan salah satu kunci dari orang-orang yang dipakai dalam kegerakan Kuda Putih. Nah, kegerakan Kuda Putih ini merupakan salah satu bagian dari rencana Tuhan di akhir zaman menuju kepada harpaso atau pengangkatan. Saudara, saya akan memberitahu saudara bahwa bangsa Israel sebagai Zaitun asli itu punya peta perjalanan rohani tersendiri. Jadi petanya beda, saudaraku. Untuk bangsa Israel itu mereka punya peta perjalanan rohani sendiri, di mana
semenjak 2000 tahun yang lalu, mereka memang secara peta keselamatan mereka dipatahkan. Kemudian pada saat kegerakan kuda putih itu, saudaraku, petanya disatukan lagi dengan kita. Saudaraku, kemudian kita sebagai bangsa non-Israel itu juga punya peta perjalanan rohani yang harus kita tempuh. Dan antara peta bangsa Zaitun asli, bangsa Israel, dengan peta bangsa Zaitun liar, kita semua, itu nanti disatukan setelah pemeteraian terhadap bangsa Israel. Kita bersatu dengan bangsa Israel, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita dimeteraikan pada saat itulah peta itu menjadi satu. Saudaraku, jadi peta perjalanan itu akan menyatu setelah kegerakan kuda putih membuahkan hasil. Nah, hasilnya ini tentunya kita serahkan pada Tuhan. Kemarin ada yang bertanya, berapa lama lagi ini Pak Peter? Ya, kita lihat bangsa Israel sekarang bekerja. Tim di Israel bekerja, tim dari Indonesia pun bekerja. Bahkan kemarin pesertanya juga tidak hanya dari Indonesia, ada dari Amerika juga ada, dari Eropa juga ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi peta perjalanan rohani bangsa Israel dan peta perjalanan rohani dari bangsa Zaitun liar itu nanti akan menyatu setelah kegerakan kuda putih itu membuahkan hasil. Kemarin ketika kita makan bersama, jamuan makan malam bersama, itu terasa, saudaraku, betapa luar biasa kesatuan roh di antara sesama orang yang percaya, orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu betapa indahnya, tidak ada perbedaan lagi. Hidung yang mancung, saudaraku, nah, di sini dari Indonesia yang datang hidungnya pesek-pesek, saudaraku. Kemudian kulit yang putih bersatu dengan kulit yang hitam, rambut yang keriting, saudaraku, bersatu dengan rambut yang ikal, rambut yang berwarna pirang, rambut yang berwarna kemerahan. Saudaraku, bersatu demikian indah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kemarin saya merasakan betapa luar biasanya. Bahkan peserta dari Indonesia itu tidak hanya dari Pulau Jawa, ada yang dari ujung barat Indonesia, dari Medan, saudaraku, sampai Papua itu ada. Saudaraku, dan itu mencerminkan keberagaman juga. Belum lagi ketambahan yang dari luar negeri, dari Amerika, dari Eropa, dari Gaza, saudaraku, itu ada yang datang kemarin, saudaraku. Jadi begitu luar biasa kalau orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu bersatu kemudian diurapi Roh Kudus, itu dahsyat luar biasa, saudaraku, melampaui segala akal manusia. Dan ini merupakan sesuatu yang digambarkan di dalam Tuhan, di dalam kitab Wahyu sebagai nanti surga itu menghormati sampai sunyi senyap setengah jam lamanya. Saudara, kita akan membaca dulu di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ini nanti hasil dari kegerakan kuda putih. Itu dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel. Nah, kalau dahulu, saudaraku, Nabi Elia itu putus asa. Hanya aku seorang diri ya Tuhan, yang berdiri, yang tetap tegak di dalam firman-Mu. Tapi Tuhan katakan, aku masih menyisakan 5.000 orang. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, ketika kita ini hampir putus asa menjangkau bangsa Israel, Roh Kudus katakan apa? Aku masih menyisakan 144.000 dari suku keturunan Israel untuk dimeteraikan. Jadi kesana itu kita bukan untuk baptis, saudaraku, ingat baik-baik, tetapi untuk memeteraikan mereka oleh kuasa Roh Kudus. Yang memeteraikan itu Roh Kudus, kita hanya alat, saudaraku, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka bersama-sama dengan kita nanti juga dimeteraikan oleh Roh Kudus secara luar biasa. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, dibaca Ibu Tami ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, Terus, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. terus, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. amin. Dahulu ketika Elia putus asa, merasa seorang diri, Tuhan masih menyisakan 5.000 orang. Sekarang di akhir zaman, ketika kita dalam kegerakan ini, kita kadang seperti berputus asa, kekuatan kita sangat lemah, kita ini kecil, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, masih ada yang tersisa. Bahkan di dalam Roma juga dikatakan, sisa-sisa Israel itu nanti akan kita selamatkan. Inilah yang dikatakan sebagai pemeteraian di akhir zaman. Pastor Naim kemarin bilang bahwa benar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan dari Indonesia ini, bahwa sekarang Tuhan Yesus sedang berjalan, sedang OTW bahasa gaulnya begitu, saudaraku, sedang berjalan. Ini tepat waktunya. Saudaraku, luar biasa kalau Roh Kudus itu berkarya dari bangsa Israel pun mereka klop dengan kita, saudaraku, satu hati dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah peristiwa pemeteraian terhadap bangsa Israel itu terjadi dan jumlahnya seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, maka zaitun asli dan zaitun liar itu akan bersatu, kemudian berproses bersama menuju Harpaso. Saudaraku, kalau selama ini kan prosesnya beda. Ya, prosesnya bangsa Israel, 12 suku Israel dengan kita, zaitun liar itu beda. Tetapi semenjak pemeteraian itu, kita akan berproses bersama dengan bangsa Israel. Proses itu diawali dengan aktivitas apa, saudaraku? Doa bersama. Berdoa di dalam roh dan kebenaran yang kemudian akan mengguncang bumi. Ini digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Jadi bersatunya peta perjalanan iman di bumi dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel itu terjadi ketika pemeteraian itu genap bilangannya terjadi atas bangsa Israel. Saudaraku, jadi proses itu diawali dengan aktivitas doa bersama yang kemudian akan mengguncang bumi. Nanti itu pula yang disebut sebagai proses awal mengandungnya gereja Tuhan. Proses awal mengandung itu di Wahyu pasal 8 ayat 1, kemudian melahirkannya itu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1-5, dibaca Ibu Tami. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin, saya terangkan sedikit. Jadi ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Nanti ketika genap 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudaraku, kegerakan kita sudah berhasil. Sekarang ini baru berjalan, saudaraku, dari bangsa Israel sedang merangkul temannya, merangkul saudaranya, merangkul familinya supaya menerima Tuhan Yesus. Kemudian mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita juga sedang merangkul orang-orang Kristen dari seluruh penjuru bumi untuk memiliki kesadaran, kecintaan pada bangsa Israel, untuk menopang mereka, untuk menggendong mereka. Sebab di sana mereka minoritas, saudaraku, 1%, kecil saat ini. Makanya kalau terjadi pertobatan massal, terjadi pemeteraian secara massal, nanti akan terdengar berita ini ke seluruh penjuru bumi, dan itu merupakan tanda dekatnya masa Harpaso. Dan ketika itu terjadi, nanti dikatakan bahwa surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Jadi ketika nanti bilangannya itu genap, terjadi pemeteraian atas bangsa Israel, terjadi persekutuan, fellowship antara zaitun liar dan zaitun asli, memenuhi bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka surga itu dikatakan hormat, mengheningkan cipta selama
setengah jam lamanya. Inilah kalau dahulu digambarkan ketika Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel. Sesudah mendapat salam itu kemudian Maria mengandung dan melahirkan bayi Yesus, dan itu jaraknya sekitar 9 bulan 10 hari. Saudara, setelah pemeterian Israel itu terjadi genap, nanti masa pengangkatan, masa harpaso, lahirnya anak laki-laki, itu sudah ada ancer-ancernya. Coba dibaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, dibaca Ibu Tami. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Terus? Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Terus? Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Jadi aktivitas ketika nanti Israel sudah dimeteraikan, aktivitasnya adalah menaikkan sembah, mezbah dupa secara internasional. Terjadi penyembahan secara internasional. Bukan lagi penyembahan segala bangsa, tetapi tidak mengikutkan Israel. Nanti Israel akan ikut, saudaraku, ikut bersatu, berproses dengan kita. Proses kita untuk diangkat itu tidak bisa meninggalkan Israel, saudaraku. Itu sudah putusan Tuhan. Saudara tidak akan bisa terangkat atau harpaso tanpa Israel, nggak bisa. Makanya menjangkau bangsa Israel, Pentakosta akhir zaman ini harus terjadi, karena kita tidak bisa meninggalkan Israel ketika proses pengangkatan nanti terjadi. Ayo dibaca lanjut. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Iya, terus? Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Jadi aktivitas setelah pemeterian nanti, sudah ingat, adalah sembah. Ada jaringan sembah, bukan jaringan doa. Kalau doa itu minta, ya saudaraku. Kalau sembah itu pemujaan kepada Tuhan. Jaringan sembah sedunia. Mezbah dupa sedunia, dan bangsa Israel ikut. Selama ini kan bangsa Israel nggak ikut, ya saudaraku. Ada doa dari segala bangsa, sebetulnya itu bukan doa nanti, saudaraku. Sembah, mezbah dupa di sini dikatakan seperti itu. Sembah orang-orang kudus dari seluruh penjuru bumi, saudaraku. Nah, maka kita harus bersyukur kalau kita bisa mengawali kegerakan Buddha Putih, pemeterian terhadap bangsa Israel, dan bangsa Israel pun sudah mengkonfirmasi, iya, inilah waktunya. Bahkan hamba Tuhan dari Israel itu, saudaraku, dari suku Yehuda itu bilang, Tuhan Yesus sudah di jalan, katanya begitu, sudah OTW. Saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan Yesus sedang akan berjalan untuk, saudaraku, menjemput kita. Jadi ini luar biasa. Setelah proses bangsa Israel dan bangsa non-Israel akan menjadi sama setelah proses tersebut, saudaraku. Mempersiapkan diri menyambut satu masa yang disebut masa harpaso atau pengangkatan, atau proses lahirnya anak laki-laki. Nah, saudara, saya akan menerangkan sekarang ini bagaimana proses pengangkatan dan pengungsian itu, supaya saudara tidak bingung, waduh, nanti kalau mengungsi kita harus lari kemana dulu, kalau pengungsian, kalau pengangkatan kita harus kemana. Saudaraku, tidak kemana-mana, saudaraku, sebab Tuhan yang akan menjemput saudara di tempat saudara masing-masing. Dikatakan dalam kitab suci bahwa pada waktu itu ada orang yang di tempat tidur, saudaraku, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan, ada yang di ladang, ada yang di peranginan. Artinya apa? Pada saat harpaso, pada saat pengungsian itu terjadi, itu kita berada di posisi keseharian kita, namun kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimanakah proses pengangkatan dan pengungsian? Sebab di Wahyu pasal 12 itu memang ada dua hal penting yang harus menjadi target kita, yaitu
Kalau bisa kita ikut harpaso atau langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu 12 ayat yang kelima. Kalaupun itu tidak bisa, minimal kita menjadi yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 atau Peugo. Jadi memang ada dua tingkatan iman yang harus diperhatikan, yang menjadi target kita. Kita jangan pelataran. Ya pelataran bagus juga, tapi itu bukan target kita, saudaraku. Sebisa mungkin saudara ikut yang harpaso, menjadi seperti anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Itu nanti akan dilahirkan oleh kesatuan gereja ini dari bangsa Israel dan bangsa Zaitun Liar yang bersatu. Nanti akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat. Juga saudaraku, karena ada yang belum sempurna, maka akan ada pula yang diungsikan. Dan bahkan karena ada yang masih kanak-kanak rohani, rohaninya itu nggak bertumbuh, tetap saja masih bergelimang dalam jatuh bangun dalam dosa, ya akhirnya tertinggal di masa antikris. Seperti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 atau Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Sekarang saya akan sampaikan tentang harpaso yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dibaca Ibu Tami. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Jadi ini ruang Maha Kudus. Ini prioritas pertama yang diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman. Adalah orang-orang yang dilahirkan oleh gereja Tuhan yang bersatu dari Israel yang dimeteraikan tadi, dengan kita Zaitun Liar yang sudah dimeteraikan juga oleh Roh Kudus. Itu nanti bersatu di dalam satu proses yang namanya proses kandungan gereja Tuhan, yang pada akhirnya akan melahirkan orang-orang sempurna. Kalau dulu Maria melahirkan Tuhan Yesus, person melahirkan person, di akhir zaman, saudaraku, ini gereja Tuhan akan melahirkan jemaat-jemaat sempurna. Saudara, nah, untuk terjadinya harpaso atau pengangkatan itu, apakah kemudian harus latihan dahulu seperti pendekar, saudaraku? Yuk, kalau mau diangkat, kalau mau harpaso, kita itu belajar terbang. Yuk, gini-gini, tangannya ya, gini-gini semua, supaya nanti terbang. Oh, saudaraku, bukan begitu. Tangan kita ini bukan dicipta untuk terbang. Saudara mesti ngerti itu. Tangan kita ini tidak dicipta untuk terbang. Untuk harpaso itu bukan tangan kita. Nanti saudara terus latihan, wah, dari bukit terjun, tangannya digini-giniin, ya tetap jatuh, saudara. Tangannya digini-giniin, loncat-loncat 10 kali sampai 100 kali, ya tetap saja saudara di tanah. Saudara, untuk proses harpaso itu yang mengerjakan itu Tuhan. Prosesnya apa? Prosesnya adalah dengan dekat dengan Tuhan. Seperti Henok, seperti Elia, bergaul erat dengan Tuhan di dalam sembah. Makanya setelah proses pemeteraian bangsa Israel, maka selanjutnya yang akan terjadi pada gereja Tuhan itu adalah proses bergaul erat dengan Tuhan di dalam sembah. Jadi latihannya kalau mau harpaso itu bukan ngepak-ngepakkan tangan ini, saudaraku. Tangan ini bukan dicipta untuk terbang, saudaraku. Ini untuk nulis, saudaraku. Untuk bersalaman, untuk memeluk. Tapi bukan terbang. Jadi saudara mesti paham akan hal ini. Pengangkatan itu nanti terjadi oleh kuasa Tuhan, seperti yang pernah terjadi atas Henok maupun Elia, ya, saudaraku. Jadi seperti Henok dan Elia itu berproses, mereka bergaul erat dengan Allah di dalam sembah. Coba kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Jadi untuk bisa harpaso, untuk bisa reja, saudaraku,
Itu bukan saudara latihan pentralitan begitu, tidak saudaraku. Tapi saudara itu harus latihannya tuh bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Roh Kudus. Meskipun saudara mengepak-ngepakkan saya begini ya ora mabur saudaraku. Tetapi kalau saudara bergaul erat dengan Tuhan, maka ketika masa harpaso itu terjadi, saudara akan dibawa seperti Henokh ini. Jadi saudara ngertikan prosesnya itu apa? Bergaul dengan Tuhan. Kita akan membaca Ibrani 11 ayat yang kelima. Ini prosesnya saudaraku. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi hidup kita ini harus berkenan di hadirat Tuhan. Jangan ngawur, saudaraku. Di akhir zaman akan banyak mesias-mesias palsu, membawa ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Maka perlu diadakan kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu harus ada yang ke Israel secara fisik juga, supaya secara tubuh, jiwa, roh kita kenal mereka. Bagaimana dicangkokkan kalau kita tidak kenal mereka, saudaraku? Kita akan disatukan, maka kita harus mengenal mereka. Baik secara tubuh, kebiasaannya, adatnya, saudaraku, sampai secara jiwa. Dalam kita meyakini Tuhan Yesus Kristus, dan secara roh kita harus kenal mereka. Meskipun tidak harus semua ikut ke Israel, tapi paling tidak dengan kegerakan kuda putih, kita datang ke Israel, kita bisa mengerti mereka. Kita tidak termakan berita-berita palsu. Israel itu begini, begini, begini. Untuk membuktikan kita datang, saudara, memang di sana ada gejolak yang luar biasa. Tetapi sudah Tuhan katakan, nubuatkan bahwa di tengah-tengah kegerakan kuda putih itu dunia sedang bergolak. Saudara, kemarin ketika kami pulang dari Israel ya saudaraku, itu sebetulnya masih ada satu acara ya saudaraku, ada satu acara, tetapi di malam itu Roh Kudus berbicara, yang satu batalkan, cepat ke bandara Ben Gurion dan kamu harus secepatnya terbang ke Indonesia. Ya saya itu sebetulnya secara manusia ya ini masih ada satu sesi yang menurut daging mungkin enak ya, tetapi secara roh kita harus langsung ke Ben Gurion. Saudaraku, ternyata apa saudaraku? Setelah kita ke Ben Gurion dan kita rombongan beres-beres semua, ke imigrasi beres, semuanya beres, kita kemudian terbang saudaraku. Beberapa saat kemudian terjadi luncuran rudal-rudal dari Yaman itu ya saudaraku. Meskipun Israel dijaga, tetapi kan penerbangan pasti di-cancel saudaraku pada waktu itu. Nah, kita kalau tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus, ya waktu itu mungkin bisa ter-cancel penerbangan kita. Tapi karena kita mendengar suara Roh Kudus, saudaraku, saat itu lancar. Saudaraku, lancar. Bahkan peserta karena begitu melihat bahwa ini karya Roh Kudus, di jalan mereka sambil menangis, saudaraku. Ternyata betul Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Makanya dulu sejak awal dari kegerakan kuda putih ini saya katakan, kalau ke Israel dalam kegerakan kuda putih itu nurut sama Roh Kudus. Jangan ngeyel, jangan ingin pelesiran. Nanti kalau ada peluru nyasar gimana kalau tidak taat? Tidak taat sebentar, saudaraku, itu kena cancel kita, saudaraku. Makanya kalau dalam kegerakan kuda putih itu taat sama Roh Kudus, ojo pengen pelesiran. Karena kita ke sana itu untuk tugas ilahi, untuk pemeteraian terhadap Israel, dan penyertaan Tuhan juga luar biasa. Saudaraku, dahsyat luar biasa. Saudara, kita akan melihat kalau tadi Henokh ya, sekarang kita akan melihat tentang Elia yang diangkat. Latihannya Elia itu apa? Saudaraku, apakah terbang-terbang gini? Letakkan tangan gini, waduh, saudaraku. Terus Elia diangkat gitu, terbang? Oh bukan, saudaraku. Latihannya Elia itu ada sendiri. 2 Raja-Raja ayat 2, ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 14. Dibaca.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Terus Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Terus Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Terus Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. amin. Latihannya Elia ini pertama-tama Elia itu mengalahkan nabi-nabi Baal dulu, saudaraku. 400 nabi Baal itu dibantai ketika terjadi perlombaan. Ini nabi yang dipakai Tuhan apa bukan, saudaraku? Ternyata nabi Elia itu dipakai oleh Tuhan luar biasa menghadapi penyembahan berhala. Artinya orang yang diangkat itu harus lepas dari pemberhalaan, pengkultus individuan kepada Baal-Baal. Kalau dalam Yesaya pasal 46 dikatakan dewa Bel dan dewa Nebo itu, saudaraku, itu sudah ditundukkan. Mereka sudah runtuh, saudaraku. Maka saudaraku, Elia itu prosesnya mengalahkan pemberhalaan, mengalahkan pengkultusan. Jadi di dalam diri orang-orang yang terangkat itu jangan ada pemberhalaan, pengkultusan kepada siapapun selain kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang terjerat di dalam pemberhalaan, saudaraku, nggak akan bisa harpaso, itu nggak akan, saudaraku. Maka jauhilah pemberhalaan. Seperti Elia. Elia mengalahkan 450 nabi Baal, dan pemberhalaan itu cirinya kesurupan. Saudaraku, 450 nabi Baal itu kesurupan. Kalau kesurupan itu kemudian mezbah rusak. Itu kemarin yang disampaikan oleh Pendeta Helbert, ya, yang saya percaya untuk sampaikan firman di atas Gunung Karmel. Ya, dia dipakai Tuhan untuk mengatakan itu. Kalau terjadi pemberhalaan itu cirinya, saudaraku, kesurupan. Nah, kalau kesurupan itu mezbah rusak, maka sebelum Elia itu mempersembahkan kurban bagi Tuhan, Elia itu membenahi mezbah yang rusak. Rusak karena apa? Ya karena nabi-nabi yang kesurupan tadi, nabi-nabi Baal yang kesurupan tadi. Bayangkan, ya, ini kata-kata Pak Helbert. 2 orang kesurupan saja, saudaraku, satu ruangan gereja ini bisa repot, apalagi itu 450 nabi Baal itu kesurupan bareng. Nah, saudara, ciri dari pemberhalaan itu kemudian terjadilah fenomena kesurupan. Saudara, jauhi hal itu, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhi hal itu, karena hal itu menjauhkan saudara. Saudara, kalau ada pemberhalaan, ada kesurupan, itu membuat orang nggak bisa diangkat, harus dikalahkan dahulu meskipun itu jumlahnya banyak. 450 nabi Baal itu kesurupan kabeh. Ya mezbah rusak, saudaraku. Makanya nggak didengar doanya. Mezbah itu berbicara dari hal apa, toh, saudaraku? Ya dari hal kehidupan kita, kesaksian kita, saudaraku, ibadah kita. Lah kalau ibadah di dalamnya wong kesurupan, saudaraku, orang tidak bisa menguasai diri lagi, ya ibadahnya kacau, kursi teng jempali, saudaraku. Suasananya seperti suasana Nabi Baal tadi. Saudaraku, kesurupan, bukan penuh Roh Kudus. Roh Kudus tertib, memberikan damai sejahtera. Kalau Roh Kudus hadir, orang itu cenderung untuk sujud dan menciptakan suasana yang penuh urapan dan luar biasa. Saudaraku, jadi jauhi pemberhalaan, jauhi kesurupan. Pemberhalaan itu cirinya timbul kesurupan. Saudaraku, jadi ingat baik-baik hal ini, jauhi, ya. Elia untuk bisa terangkat dia harus mengalahkan 450 nabi Baal, di mana mereka itu kesurupan.
orang-orang yang kesurupan roh jahat, yang hatinya itu tidak dijamah oleh Roh Kudus. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya, tetapi tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Mereka berputar-putar beribadah yang menurut mereka benar, saudaraku, tetapi itu keliru, saudaraku. Itulah yang merusak mezbah. Akhirnya apapun yang diminta di dalam ibadah yang kacau sedemikian, itu nggak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, saya bersyukur luar biasa Tuhan itu. Jadi kita harus seperti Elia, bisa mengalahkan pemberhalaan di dalam hidup kita. Saudara, jadi orang yang terangkat itu pertama memiliki sifat seperti Henokh, bergaul erat dengan Allah. Kemudian yang kedua memiliki sifat seperti Elia, jauh dari pemberhalaan, jauh dari kesurupan. Saudaraku, itu penting. Kemudian proses pengungsian. Ya, kalau pengangkatan tadi juga bukan berlatih begini-begini, saudara, tapi diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang akan menjemput saudara dari tempat masing-masing. Di dalam kebiasaan saudara masing-masing sedang bekerja, sedang di ladang, sedang istirahat, sedang di peranginan, sedang di tempat tidur bahkan, saudaraku. Jadi yang penting saudara itu hidup oleh Roh Kudus. Saya tidak akan memobilisasi saudara supaya saudara terangkat, ayo kita kumpul ke Cina, ayo kita kumpul ke gurun Nevada, ke gurun Gobi atau ke mana. Begitu saya tidak akan memobilisasi saudara untuk seperti itu, karena firman Tuhan katakan Roh Kudus Tuhan akan menjemput di tempat saudara masing-masing, di tempat tidur, di tempat pekerjaan, sedang santai-santai di peranginan, nanti akan dibawa oleh Tuhan. Jadi itu proses pengangkatan terjadi atas orang-orang yang bergaul erat kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian proses pengangkatan itu terjadi atas orang-orang yang jauh dari pemberhalaan. Kalau di akhir zaman nanti pemberhalaan kepada patung antikris atau 666, saudaraku. Nah, orang yang bisa lepas dari pemberhalaan akhir zaman nanti akan harpaso. Kemudian sekarang proses pengungsian, saudaraku. Jadi kalau yang pertama itu yang langsung diangkat ya, seperti Elia. Jadi Elia yang diangkat itu kemudian berubah di dalam tubuh kemuliaan, jubahnya jatuh. Jadi kalau yang mengalami harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima itu sudah nggak pakai baju begini lagi, saudaraku. Itu tanggal nanti, jam mungkin yang agak mahal, Rolex begitu, saudaraku, itu juga tanggal nanti, saudaraku. Cincin mungkin batu blue sapphire begitu, saudaraku, itu juga tertanggal. Itu ketika proses harpaso. Tetapi ketika proses pengungsian itu beda, cuma dipindahkan oleh Tuhan ke suatu tempat, saudaraku, di mana tempat itu oleh Tuhan disebut sebagai padang pengungsian atau eremos, sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 ya, saudaraku. Jadi kalau yang harpaso itu yang seperti Henokh dan Elia itu, saudaraku, itu sudah nggak pakai jubah lagi, saudaraku, nggak pakai cincin berlian lagi, nggak bisa gini-gini lagi, saudaraku. Gaya-gaya pakai jam mahal nggak bisa lagi, saudaraku, karena sudah langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya dalam tubuh kemuliaan. Tetapi yang diungsikan selama 1260 hari itu karena imannya belum ruang Maha Kudus, maka disempurnakanlah dahulu di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi sekarang proses pengungsian ini caranya seperti apa? Dibaca Ibu Tami, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi pertama itu ada yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua ini ada yang ke padang gurun, saudaraku. Tadi ada yang lari kepada Allah dan ke tahtanya, ini ada yang dipindahkan oleh Tuhan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya.
karena iman mereka belum sempurna, tapi iman mereka sudah bagus. Mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Saudaraku, sudah bagus tetapi belum sempurna. Mereka diungsikan oleh Tuhan ke suatu tempat untuk dipelihara di situ 1260 hari lamanya atau selama masa antikris. Kemudian di akhir 1260 hari itu orang-orang yang diungsikan itu akan sempurna juga, kemudian akan naik di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Kalau Wahyu pasal 12 ayat 5 harpaso itu Tuhan Yesus belum datang. Itu bukan perjamuan kawin anak domba. Itu orang-orang yang dibawa seperti Henokh, seperti Elia untuk menjadi pasukannya di akhir zaman, di mana ada tertulis bahwa kita akan menghakimi bumi, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Itu dilakukan oleh orang-orang yang harpaso. Sedangkan mempelai itu diungsikan, nggak ikut perang. Saudaraku, mempelai itu, saudaraku, diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Itu di bumi masa antikris. Ketika berakhir masa 1260 hari itu, barulah mereka naik. Siapakah dia yang naik dari padang belantara? Saudaraku, Kidung Agung menulis seperti itu. Mereka baru naik dalam satu peristiwa yang disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Ini Tuhan Yesus datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu lagi, harpaso itu juga bukan karena tiupan sangkakala, harus saudara ingat. Tetapi itu seperti Henokh dan Elia. Harpaso itu bukan karena tiupan sangkakala. Yang karena tiupan sangkakala itu nanti yang saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, yang mati dibangkitkan. Itu sangkakala terakhir, Tuhan turun dari surga, yang mati dibangkitkan, kemudian yang di padang belantara itu naik, disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba, kemudian perang Harmagedon, kemudian menguasai bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, sekarang ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Ya, ini yang disebut mempelai, itu yang diungsikan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 42 bulan sama saja, di mana di bumi dilanda masa antikris, sementara orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan di Eremos, namanya padang belantara pengungsian. Kemudian cara pengungsiannya itu gimana? Apa kita lari-lari gitu, latihan lagi seperti pesilat, mau bersilat begitu, saudaraku, latihan lagi pakai tangan dikepak-kepakkan apa begitu 2 sayap burung nasar itu? Oh bukan, saudaraku. Ini terjadi seperti Filipus yang berpindah dari Gaza ke Asdod. Ya, saudaraku, Filipus nggak pernah pakai latihan gini-gini. Oh, aku tak terbang dulu ya, terus ngomong sama sida-sida itu. Enggak, saudaraku. Dilihat orang, wah itu Filipus mau terbang, tangannya begini-begini. Tidak, saudaraku. Kalau mau dibawa oleh Tuhan mengungsi atau POB itu caranya nggak gitu. Saudaraku, tetapi Roh Allah itu akan membawa Filipus dalam sekejap mata. Seperti Elia ketika belum diangkat, dipindahkan dari puncak Gunung Karmel itu ke Yisrael. Saudaraku, itu agak jauh juga. Dipindah dalam waktu yang sangat singkat. Itu proses pengungsian. Itu masih pakai celana, saudaraku. Filipus juga masih pakai celana itu, pakai jubah, saudaraku. Ya dulu belum ada celana panjang seperti ini, ya. Belum ada pakaian-pakaian seperti sekarang, tapi pada masa itu ya pakaian tradisional pada masa itu. Ketika Elia dari puncak Karmel ke Yisrael itu juga masih pakai pakaian selayaknya Elia pada masa itu. Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu juga masih pakai baju. Jangan kira Filipus itu dipindahkan kemudian bajunya tanggal seperti yang terjadi pada Elia yang diangkat. Ya, terus butuh gitu ya. Tidak, saudaraku. Filipus
itu dipindahkan oleh Tuhan. Ketika kita diungsikan, orang-orang yang diungsikan nanti dipindahkan oleh Tuhan masih pakai baju, masih pakai celana. Sudah ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya tempatnya nggak mau sebutkan. Misalkan, wah nanti akan diungsikan ke Australia atau diungsikan ke dekat kutub utara yang aman dari nuklir. Saya tidak akan ngomong seperti itu juga, itu rahasianya Tuhan. Filipus dulu itu enggak ngarani atau enggak bahasa tepatnya itu tidak menetapkan Tuhan pindahkan aku ke Asdod gitu kan, enggak. Yang pindahin ya Tuhan sendiri menurut kehendaknya. Ternyata Filipus dipindah ke Asdod dari Gaza. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 8. Ini proses pengungsian, itu jalannya seperti apa? Seperti Filipus ketika dipindahkan, seperti Elia ketika dipindahkan dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, itu masih pakai baju celana. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 8 ayat 34 sampai 40. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Terus? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Terus? Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Iya, terus? Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Terus? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Iya, jadi ini terjadi baptisan dulu. Orang yang nanti diungsikan itu orang yang sudah dibaptis dan penuh Roh Kudus. Itu pintu kemah artinya, saudaraku. Kalau yang harpaso tadi pintu tirai, sudah bisa menyembah, merobek tirai daging, saudaraku. Tetapi yang diungsikan itu orang yang rohaninya setelah baptisan dan penuh Roh Kudus, saudaraku. Coba dibaca. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Terus? Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Terus? Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Jadi ini proses pengungsian, saudaraku. Wahyu 12 ayat 6, Wahyu 12 ayat 14, dengan 2 burung nasar itu kekuatannya seperti itu, bukan dengan kekuatan kita. Ayo sekarang kita latihan terbang. Lah mbok saudara ngepak-ngepakkan tangan ping 1000 ya ora terbang, saudaraku. Itu Roh Kudus yang akan membawa, dan yang dibawa itu tubuh jiwa rohnya. Filipus itu nggak dibawa rohnya tok loh, saudaraku. Dari Gaza ke Asdod itu tubuh jiwa rohnya dibawa. Elia itu juga tidak rohnya tok dipindah dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Tidak, tubuh jiwa rohnya dibawa. Nggak cuma secara roh. Saudara, kalau cuma secara roh ya banyak, saudaraku, orang yang dibawa mimpi oleh Tuhan mungkin ke Argentina, ya banyak, saudaraku, itu sudah sejak dulu. Saudaraku, dapat penglihatan di dalam roh ke Amerika, banyak itu, saudaraku. Bahkan jauh lagi, nggak cuma Amerika, mungkin diperlihatkan sesuatu yang tinggi lagi, surga, saudaraku. Jadi ada seperti itu. Tetapi untuk proses pengangkatan dan pengungsian, saudaraku, teristimewa pengungsian, ini tubuh jiwa rohnya itu dibawa, saudaraku. Nggak cuma di dalam roh. Filipus misalkan dipindahkan rohnya saja, badannya masih di situ ya, saudaraku, nggak diungsikan nanti, saudaraku. Mempelai, misalkan Wahyu 12 ayat 6 itu diungsikan di dalam roh saja, badannya masih di situ ya, dicaplok nogo, saudaraku. Jadi tubuh jiwa rohnya itu ikut, dan yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Jadi Filipus itu dipindahkan dari Gaza ke Asdod, saudaraku. Di sini dituliskan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba
di Kaisaria. Saudaraku, jadi ini proses pengungsian masih pakai baju karena dipindahkan oleh Tuhan. Tubuh jiwa rohnya ikut ngungsi itu, enggak rohnya saja. Kita kan ngungsi di dalam roh saja, oh tidak bisa begitu saudaraku. Tubuh jiwa rohnya nanti akan dipindahkan. Seperti Filipus ini, saudaraku. Jadi dari sini kita tahu bahwa pengangkatan atau harpazo di Wahyu 12 ayat yang kelima, itu pun tubuh jiwa rohnya, saudaraku. Diungsikan juga tubuh jiwa rohnya. Ya, saudaraku. Jadi proses latihan dari pengungsian maupun pengangkatan itu adalah proses spiritual. Ya, saudaraku. Kalau yang diungsikan itu setelah baptisan penuh Roh Kudus. Kemudian kalau yang diangkat atau harpazo itu setelah seseorang bisa menyembah, dia memasuki kondisi rohani, mencapai ruang Maha Kudus, ya saudaraku, nanti kemudian akan dibawa harpazo oleh Tuhan. Jadi prosesnya beda-beda antara yang langsung dibawa kepada Allah dan yang diungsikan. Jadi demikian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.